Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Sisa Maharani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 dengan NIM 251402068. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pendidikan seumur hidup. Yang pertama ada pengertian. Pengertian pendidikan seumur hidup adalah konsep yang memandang pendidikan sebagai proses belajar yang berlangsung sepanjang kehidupan, sejak lahir hingga akhir hayat. Proses ini tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga melalui pengalaman belajar formal, non-formal, dan informal dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Tujuannya adalah mengembangkan potensi diri agar mampu beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama ada implikasi dalam sistem pendidikan. Penerapan konsep pendidikan seumur hidup menuntut perubahan paradigma dalam sistem pendidikan. Di antaranya ada 3. Yang pertama, perubahan peran sekolah. Sekolah bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, melainkan hanya bagian awal dari proses belajar seumur hidup. Sekolah harus menanamkan motivasi dan keterampilan belajar agar siswa mandiri dalam mencari ilmu di kemudian hari. Yang kedua ada penguatan jalur non-formal dan informal, mengakui dan mengintegrasikan pengalaman belajar yang diperoleh di luar sekolah, misalnya kursus, pelatihan kerja, interaksi di masyarakat, dan belajar mandiri, sebagai bagian penting dari pendidikan. Yang ketiga ada program yang berkesinambungan, menciptakan program pendidikan yang bersifat perbaikan, pencegahan ketertinggalan, dan pengembangan diri bagi semua golongan usia. Contohnya adalah pendidikan vokasional yang berkelanjutan, pendidikan profesi, dan program keaksaraan fungsional. Dan pembahasan yang kedua ada lingkungan pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup dilaksanakan dalam 3 lingkungan utama yang saling berhubungan dan mendukung. Yang pertama ada lingkungan keluarga, tempat pendidikan pertama dan utama, terutama dalam pembentukan karakter dasar, moral, dan etika. Yang kedua ada lingkungan sekolah formal, memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan serta membiasakan individu pada pola pikir terstruktur. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat non-formal dan informal, menyediakan kesempatan belajar melalui interaksi sosial, pekerjaan, pelatihan komunitas, dan pengalaman hidup sehari-hari. Lingkungan ini berfungsi sebagai laboratorium nyata untuk mengaplikasikan ilmu. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada urgensi pendidikan seumur hidup di abad ke-21. Pada abad ke-21 yang sering disebut sebagai abad pengetahuan dan revolusi industri 4.0, urgensi pendidikan seumur hidup semakin tinggi. Kemajuan teknologi yang sangat pesat memerlukan kemampuan reskilling, memperoleh keterampilan baru, dan upskilling, meningkatkan keterampilan yang sudah ada secara berkelanjutan. Pendidikan seumur hidup menjadi kunci bagi individu untuk mempertahankan daya saing, beradaptasi dengan pasar kerja yang dinamis, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang demokratis dan kompleks. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup merupakan kebutuhan penting di abad ke-21. Pendidikan ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan keterampilan kerja, tetapi juga untuk mengembangkan kualitas diri, kesiapan menghadapi perubahan, serta peran aktif individu dalam masyarakat yang dinamis dan kompleks. Dan untuk pembahasan yang terakhir ada relevansi di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, konsep pendidikan seumur hidup sejalan dengan nilai-nilai budaya dan ajaran Islam yang mengajarkan tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat, mencerminkan pandangan bahwa proses belajar berlangsung sepanjang kehidupan manusia tanpa batas usia dan waktu. Lebih lanjut, literatur Indonesia telah membahas esensi, tujuan, dan dasar pemikiran pendidikan seumur hidup sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Implementasi di lapangan dapat berupa pembelajaran informal di keluarga, komunitas, kursus, serta pemanfaatan teknologi dan pembelajaran daring. Melalui pendekatan ini, setiap individu memiliki kesempatan untuk terus belajar dan meningkatkan
kompetensinya sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup menjadi pendekatan yang relevan dan kontekstual bagi Indonesia dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus tetap berakar pada nilai budaya dan keagamaan bangsa. Dan untuk kesimpulannya, pendidikan seumur hidup atau lifelong education merupakan konsep pendidikan yang menekankan pada proses belajar yang berkelanjutan dan tidak terbatas, berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat, serta mencakup jalur formal, non-formal, dan informal. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial dan teknologi yang pesat, dengan tujuan utama untuk mengembangkan potensi individu secara holistik agar mampu beradaptasi dan meningkatkan kualitas hidup dalam masyarakat yang terus berubah. Penerapan pendidikan seumur hidup menuntut perubahan paradigma dalam sistem pendidikan, yakni dengan mengubah peran sekolah dan mengakui serta menguatkan pengalaman belajar di luar jalur formal. Urgensi konsep ini semakin tinggi di abad ke-21 karena memerlukan kemampuan reskilling dan upskilling secara berkelanjutan, menjadikannya kunci bagi individu untuk mempertahankan daya saing dan beradaptasi dengan pasar kerja yang dinamis dan kompleks. Sekian video penjelasan materi konsep pendidikan seumur hidup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.